Tentang kebahagiaan Allah orang berpuasa. menghadirkan puasa atau ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, seperti zakat, karena Allah apa? Apa ya? Mewajibkan apa? Karena Allah cinta. Cinta. Karena Allah cinta, karena Allah ingin berdua-duaan dengan hambanya. Semuanya pengen di dua gitu, berdua semuanya. Tapi ketika Allah menginginkan berdua-duaan dengan makhluknya, itu tuh nggak bisa. Ada penghalang yang luar biasa, namanya hawa nafsu. Hawa nafsu kan banyak. Hawa nafsu makan, ya. Hawa nafsu pengen ya gibah, jalan-jalan, dengerin yang jelek-jelek. Pokoknya yang gibah kalau dengerin orang itu kan seneng lah. Manis. Iya, yang jangankan itu hal yang halal pun kita suka senang, tapi menghabiskan waktu sehingga kita lupa untuk beribadah kepada Allah. Tapi dengan puasa dijaga semua panca kuping, indera, dijaga mata, dijaga lisan, dijaga kemaluan, walaupun itu halal. Jadi bagaimana? Pengennya Allah, kenapa Allah menciptakan puasa? Allah pengen kita itu banyak berkhalwat, banyak bertahanus, banyak beruzlah, sehingga Allah ingin menyampaikan rasa cintanya kepada kita. Kita pun menginginkan permintaannya kepada Allah. Karena yang pecinta itu sebetulnya siapa, Bu? Kita apa Allah, Bu? Allah, Ibu. Orang cinta itu kan ingin memberikan segalanya kan? Yang memberikan segalanya siapa? Kita apa Allah? Allah. Cuma masalahnya kita itu harus deketin dia. Nah, penghalang dekat kepada Allah itulah hawa nafsu. Makan diobral sehari berapa kali, Bu? Bisa 3 kali. Itu makan besarnya. Makan kecilnya berapa, Bu Nida? Gak terhitung. Bu Nida sekarang udah langsing, berarti nggak 10 kali lagi. Mungkin 5 kali ya. Gara-gara karedok itu, Bu. Ya udah judulnya karedok aja. Ibu bikin karya tulis karedok. Nanti bawa jamaah Majlis Alim beserta Bu Nidanya. Nanti kita bikin acara. Iya, dari sekarang dibikin itu. Kerangka dasar. Kerangkanya. Nah, itu Bu, hawa nafsu kita banyak makan, banyak pengen ini itu, ya. Berinfak pun kalau nggak ada puasa males sekali-kali. Itu pun infaknya berapa, Bu? 1.000, 2.000, 3.000. Tapi coba Ibu kalau puasa, Masya Allah, nggak terhitung ya, Bu ya. Belum di tetangga, belum di masjid, belum musola, belum di majlis salim, belum ngasih saudara, nggak terhitung pokoknya. Artinya apa? Justru puasa itu bukan jadi beban, bukan jadi kewajiban sebetulnya, Bu, harusnya. Tapi itu kebutuhan kita. Jadi intinya dengan puasa, benar kata Allah, la'allakum tattaqun. Kalau sudah takwa, apa yang akan Allah berikan? Cinta. Orang yang sudah takwa pasti dapat cinta Allah. Kalau sudah dapat cinta Allah, Ibu punya anak kan? Punya suami, punya kebutuhan pengen punya rumah, punya kebutuhan pengen punya kendaraan, pengen anak-anak nanti sukses. Kalau udah cinta dibantu enggak sama Allah? Insya Allah dibantu. Maka itulah gunanya puasa. Tapi puasa yang apa dulu, Bu? Bukan yang tingkat awam ya. Jangan tingkat awam, enggak dikasih oleh Allah kalau tingkat awam. Harus tingkat yang khusus. Minimal tingkat yang khusus. Baru dapat takwa. Coba Ibu ayatnya kita ulang bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa untuk kalau takwa mendatangkan cinta Allah Subhanahu
wa ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali, takwa itu ada 3 unsur, Bu. Yang pertama yaitu bermakna takut atau haibah. Haibah. Jadi kalau orang yang bertakwa itu, Bu, kalau orang yang berpuasanya benar, nanti kelihatannya, sekarang belum. Namanya kan sekarang lagi dikerjain, lagi pelatihannya sekarang. Bisa nahan nggak tuh mulutnya, bisa nahan nggak tuh pandangannya, bisa nahan nggak tuh kupingnya, bisa nahan nggak tuh bakhilnya gitu kan. Bisa nahan nggak tuh rasa benci dendamnya itu dibuang enggak. Nah, kalau puasanya sukses, berhasil, maka dia setelah Ramadan, lihat Bu, takutnya akan bertambah kepada Allah. Kalau mau dia lagi kesel, pengennya marah-marah, dia langsung bisa ngerem. Nah, itu berarti puasanya sukses, Bu. Ya. Tapi kalau sebaliknya, kesel dikit, cari sapu lidi. Ngomel-ngomelnya, ngomongin tetangganya, sebelnya, malah bukannya berkurang, nambah. Naik, wah, itu berarti sama sekali nggak dapat ampunan, rahmat, keberkahan, pintu surga nggak dapat. Nanti kita harus ngukur, Bu, itu nanti habis Ramadan. Saya ini berubah nggak tahun kemarin dengan sekarang, baikan mana? Kemarin tahun lalu. Aduh, jangan, Bu, harus meningkat. Ya, harus meningkat, ibu-ibu. Ini juga pelajaran buat saya. Saya tuh tahun kemarin apa ya kekurangannya? Apa ya? Kemarin kenapa enggak ngobrol sama teman-teman kalau lagi atau sama tetangga? Kemarin ada COVID, takut gitu ya. Sekarang udah bablas lagi. Lepas semua. Habis terawih kemarin pakai masker langsung pulang. Sekarang ngerumpi dulu sambil jalan. Diem aja, banyak istighfar, banyak ya ngomong-ngomong yang baik ya. Jadi ya, kalau umpama ada teman yang mau omongin teman, ya, ingat puasa kemarin sebulan jangan cuma 8 haus doang. Iya betul, kalau ibu berani begitu bagus. Tapi yang sopan, ya, yang ada adabnya. Pak RT lagi ngobrol sama Pak RW ngomong, Pak RT nggak boleh ngomong gitu. Dipecah jadi warga aja. Langsung ibu urus sendiri aja urusan. Ya, timbul takut ya Bu ya. Jadi ada tambah takutnya sama Allah. Mau apa-apa mikir dulu kalau hal-hal yang buruk. Yang baiknya tambah meningkat. Begitu. Kemudian yang kedua bermakna taat. Taat itu artinya apa yang diperintahkan oleh Allah dijalankan. Dia mudah untuk melakukan, mudah. Zaman dulu Bu, kalau disuruh sholat habis azan berat banget, tar dulu deh, waktunya kan masih panjang gitu ya. Pas puasa sekarang nanti kelihatan setelah Ramadan nanti udah jam 12, udah azan, aduh aku gak boleh nanti ditelat-telatin. Jadi nambah imannya, kualitasnya. Udah gitu tadinya nggak rajin rawatib, jadi rajin. Sebelum sholat fardu saya mau sholat qobliyah dulu. Setelah sholat fardu saya mau ba'diyah dulu. Dan kalau aku melakukan itu, insya Allah nanti Allah akan bangunkan aku surga, akan bangunkan istana di surga nanti. Jadi banyak motivasinya, motivasi boleh dengan itu. Ada iming-imingnya, ya, nggak apa-apa. Kemudian tapi intinya dia tambah rajin gitu. Tadinya tahajudnya belang bentong jadi rajin. Ibu bermuhasabah, catat deh di buku. Sebelum Ramadan ini saya ini. Nanti pas setelah Ramadan yang ini, alhamdulillah ada. Insya Allah itu satu indikasi puasa kita diterima oleh Allah, Bu. Nanti akan menghadirkan cinta Allah kalau ada peningkatan. Ibu jangan sampai jeblok ya. Minimal mungkin sama lah ya. Tapi ya rugi juga kalau sama ya. Yang lebih rugi lagi kalau lebih buruk. Iya. Yaitu jadi meningkat ibadah kita, tambah rajin. Mungkin dulu ke majlis taklimnya belang bentong, sekarang nanti habis lebaran tambah rajin. Baca Qur'annya yang tadinya mungkin habis maghrib doang 1 lembar, 2 halaman, tambah lagi jadi 2 lembar, 4 halaman. Pokoknya ada peningkatan gitu Bu. Dalam hal kebaikan ada peningkatan.
infaknya juga meningkat terus. Saya melihat Ibu, tahun kemarin infak kita nggak sebesar tahun ini. Berarti ada peningkatan. Tapi kan emang jemaahnya tambah banyak Bu Vila. Oh iya ya, saya belum ngitung. Itu baru saya lihat secara itu ya. Berarti ada peningkatan. Insya Allah mudah-mudahan ya. Yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali, apa itu arti takwa? Yaitu mensucikan hati dari dosa. Membersihkan Bu. Jadi gini, bedanya dengan orang puasa khusus itu, Ibu kan ada puasa orang awam ya, ada puasa orang khusus, ada puasa orang khususil khusus. Saya nggak usah ngulang lagi ya, udah ngerti kan ibu-ibu? Insya Allah. Jadi bedanya apa? Nanti akan kita ambil benang merahnya. Mensucikan hati itu masuknya ke puasanya khususil khusus. Kalau kita baru bisa menahan lapar haus. Lihat di HP kan suka ada konten-konten yang vulgar ya. Ini kan puasa. Nah itu puasanya orang khusus. Enggak, saya nggak mau lihat. Terus hal-hal yang Lazada, Shopee lagi nawarin promo. Lah, saya beli baju anak-anak satu, kue cuma 2 macam atau 3 macam, udahlah. Itu nawarin lagi tuh Lazada, Shopee, itu kan nggak dosa ya Bu ya. Ini lagi puasa, nanti ngabisin waktu, nggak usah dilihat. Nah itu puasanya orang khusus. Bisa yang penting-penting saja bisa nahan. Tapi ada kepikiran itu gitu Bu. Sebenarnya kita agak jengkel juga dengan tetangga, pengen ngomongin, tapi ini puasa, jangan Nah, itu puasanya orang khusus. Yang mudah-mudahan kita udah masuk ke sini ya Bu ya. Jadi enggak ngomongin ya santai aja gitu, enggak ada takutnya gitu. Kita udah mulai ada takut gitu. Kalau saya infaknya cuma 5.000, kapan saya ningkatnya? Sekarang 10.000. Sekarang kapan lagi Allah ngasih dibuka pintu surga, rahmat Allah bertaburan gitu ya. Makin banyak kita melakukan kebaikan, makin banyak rahmat Allah menghampiri kita, kapan lagi gitu. Nah itu puasanya orang khusus. Yang disindir oleh Imam Al-Ghazali di sini, orang yang mensucikan hatinya dari khusus tadi mau naik ke spesial. Khususil khusus. Dia sudah ada di sini. Ini juga masuk Bu, udah ada di sini, tapi naik lagi. Apa maksudnya? Kepikiran aja dalam bermaksiat enggak gitu Bu. Udah enggak ada lagi sebel sama orang. Ya Allah, udah terimalah pokoknya gitu. Walaupun orang itu nyebelin, udah enggak sebel lagi gitu Bu. Emang saya ridho aja deh dengan ketentuan Allah. Mau seperti apa kayak ini saya, orang-orang di sekeliling saya. Ya sudah, saya enggak usah marah. Kayak gitu. Ya kalaupun itu buruk, bagi saya itu penggugur dosa saya. Jadi udah enak gitu Bu menghadapinya. Kan selama ini kita suka berontak ya, walaupun nggak marah tapi dalam ini tuh masih bergolak. Gitu. Ini udah nggak ada. Kepikiran pengen lihat konten-konten yang buruk aja enggak gitu. Nah, bedanya dengan orang puasanya khusus tadi. Nah itu. Jadi inilah maksud orang yang takwa. Jadi pertama takut ya. Takut kepada Allah. Jadi nanti kalau mau berbuat sesuatu berpikir-pikir dulu. Aduh, Allah melihat saya. Allah begini, Allah begitu. Ada seakan-akan Allah itu memperhatikan kita. Kemudian bermakna taat. Bertambah kuantitas ibadahnya dan kualitasnya. Bertambah pokoknya, bertambah Bu. Yang ketiga, mensucikan hati. Hatinya itu udah nggak ada, Ibu masih ada benci sama orang. Nah itu harus ditingkatkan lagi, lebih tinggi lagi. Saya masih Bu. Sebel itu kadang-kadang suka, astagfirullah, tapi kita istighfar lagi ya. Kita bersihkan lagi, kita sucikan lagi. Ya Allah nggak boleh ini begini, ya Allah. Terus saja begitu Bu. Ini tanda orang-orang ini puasa khusus sama khususil khusus. Insya Allah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tapi makin tinggi kualitasnya, semakin dicintai, makin beres urusan kita. Apa ayatnya Bu? Yang dibereskan urusan kita kalau kita bertakwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Bukankah itu tujuan puasa Bu?
Jadi siapa yang tidak akan ditolong oleh Allah kalau puasanya sukses? Siapa yang tidak akan dibantu? Siapa yang tidak akan Allah hadir selalu di dalam masalah-masalah hidup kita kalau kita tawakal, kalau kita takwa kepada Allah? Itu tujuan puasa. Nih, kata Imam Al-Ghazali, hikmah puasa secara bukti fisik ya Bu ya. Kadang kan kita kalau terlalu umum kurang begitu paham. Dijelaskan lebih detail dalam Asrarul Saum, bab rahasia-rahasia puasa dalam kitabnya Al-Ghazali, bahwa orang yang sukses di dalam puasanya, pertama, kalau tadi kan indikasi takwa ya Bu ya. Pertama akan kelihatan manusia tersebut di dalam berakhlak, akhlaknya mulia. Ibu, akhlaknya mulia dia. Yang tadinya mungkin kurang sabar, kurang ikhlas ya, kurang senyum, cemberut, atau sering sebel sama orang. Nah, jangan sama orang lah Bu, sama suami aja dulu deh. Ya, suka sebel nggak Bu sama suami? Ada. Kadang-kadang tuh. Jadi sekarang makin makin lapang. Iya, saya terima aja deh suami apa adanya deh. Kalau masalah ganteng, tinggi, cakep, itu bukan masalah. Yang penting banyak duitnya Bu Pila. Tapi ini duitnya juga nggak banyak masalahnya Bu. Gimana? Nah itu Bu. Udah terima aja. Ridho ya, Bu. Enak kok, nikmati aja hidup ini Bu. Ya. Iya, Nah, senyum itu aja. indikasi orang yang dapat puasanya sukses, akhlaknya tambah baik. Iya. Orang yang sebelum dia puasa, kalau ngomong, nah ini akan kelihatan. Sebelumnya tuh Bu, enaknya tuh di 5 menit pertama doang. Oh iya, dengerin kita. Ih, Masya Allah, ih Alhamdulillah, semua kalimat-kalimat indah Allah keluar gitu. Pas ujung-ujungnya, iya emang itu nggak bener banget tuh, udah segala macem. 5 menit pertama doang itu enaknya. Nanti udah kesananya, kuping tuh nggak enak gitu dengerinnya. Nah, itu orang itu yang ngomongnya seperti itu berarti nggak berakhlak, akhlaknya buruk. Iya Bu, kita itu kalau sama orang yang akhlaknya baik Bu, betah berlama-lama. Ngomongnya nggak nyakitin ya, malah kalau bisa yang mengandung hikmah, pembelajaran, pengetahuan, bukan malah bikin panas kuping ya Bu ya, dan gak enak hati. Ngomong sama dia salah lagi kita ya, diomelin lagi kita. Masya Allah, ini menandakan orang ini tuh buruk akhlaknya. Tapi kalau dia puasanya sukses, insya Allah berubah. Nah, puasa itu menjadi indikator Bu, maka latihan namanya itu 1 bulan. Ibadahnya juga begitu ya Bu ya. Orang yang berpuasa itu semakin pengasih dan penyayang. Ada filosofisnya Bu, kenapa dia makin pengasih penyayang? Karena ketika dia puasa, dia menahan hawa nafsunya untuk pengen apa-apa untuk dirinya. Ngumpul-ngumpulin duit buat dirinya, sanjungan buat dirinya, kehebatan buat ego buat sendiri. Tapi kalau orang yang puasa sukses, dia tambah pengasih penyayang, dia tidak untuk dirinya lagi. Kenapa dia murah memberi bantuan kepada orang? Karena bukan untuk dirinya lagi kan? Yang dia butuhkan adalah Allah di dalam kehidupannya. Di dalam kalbunya itu Allah Bu. Allah yang maha kaya. Kenapa saya harus numpuk-numpuk, bagi? Berarti tumbuh rasa penyayang. Maka di bulan Ramadan kita kan makin banyak ya sedekahnya, infaknya, zakatnya, dan sebagainya. Itu menandakan Allah rahim kepada orang tersebut. Kan kita kalau belajar Asmaul Husna, kenapa orang itu penyayang? Karena Allah menanamkan rasa rahman rahimnya ke dalam kalbu kita. Jadi kalau ada yang masih keras, yang masih susah untuk berbagi, nah itu berarti puasanya nggak sukses. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu menghilangkan semua makhluk yang ada di dalam kalbunya. Makhluk seperti apa? Makan itu makhluk bukan Bu? Makhluk makan. Berpakaian?
makhluk dicintai, Iya. makhluk, tapi ketika dia berpuasa dia tahan semua. Makan jangan terlalu banyak, itu pun cuma sekali 2 kali sama sahur ya. Pakaian pun jangan kalau bisa. Ini Seadanya. malah sebaliknya, duit yang tahunan kita justru beli pakaian buat di bulan Ramadan yang paling bagus. Harusnya biasa saja. Kalau di dalam kalbu kita itu makhluknya sedikit, pakaian pun Sedikit. sederhana saja. Begitu. Ini sendal, sepatu justru di bulan Ramadan yang paling ditonjolkan. Kebalik sebetulnya dengan ruhnya puasa. Puasa itu kan menahan beli baju, menahan beli sendal, Sepatu. menahan beli apa gitu ya. Yang lain-lain. Kita malah di Ramadan yang diheboh-hebohkan ya. Tapi ini udah tinggi emang makomnya, Bu. Terbalik ya, Bu. Iya, itu. Kemudian makanya hubungan suami istri pun siang Dibatalkan. dilarang. Untuk supaya apa? Makhluk itu kan makhluk Allah. Ada bercokol di hati ini dibatasi oleh Allah supaya hanya kepada. Allah. Maka wajar, Bu, ketika puasa kita makin pengasih dan penyayang karena sudah tidak untuk dirinya lagi, tapi berusaha untuk orang lain. Itu filosofisnya kenapa puasa menjadikan seseorang menjadi pengasih dan penyayang. Yang selanjutnya, membentuk watak karakter manusia patuh dan disiplin. Patuh, Bu. Patuh kenapa? Puasa itu kan katanya supaya pengasih penyayang, supaya sopan. Ya udah, saya ini berbagi sedekah, saya juga sayang, nggak pernah nyakitin orang. Tapi ya sudahlah. Tapi saya nggak kuat kalau puasa. Saya nggak puasa aja deh. Ganti video. Benar akhlaknya, tapi dia harus patuh. Karena apa yang dikatakan oleh Allah, kutiba, kan? Diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Kalau ada mahasiswa yang ilmunya baru setengah-setengah, mahasiswa, apalagi dia berfilsafat, nah, hidup itu kan Allah menginginkan supaya kita ini berakhlak mulia, empati, simpati ya dan sebagainya yang baik-baik. Ya nggak usah puasa lah. Itu kan untuk Allah kan, katanya gitu kan, Allah nggak butuh segala macam, Bu. Itu dalilnya. Loh, puasa itu bukan hanya ruhnya yang tadi, rahasia-rahasianya, bukan hanya hikmah-hikmahnya yang harus kita dapati, tetapi puasa juga adalah kepatuhan kepada Allah, termasuk sholat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan yang penting berakhlak baik, yang penting begini, yang penting begitu, nggak usah sholat lah. Lo nggak bisa, tetap harus sholat karena itu adalah kepatuhan, Kewajiban. taat maksudnya kepada dan puasa itu menciptakan kedisiplinan. Kenapa Allah meminta kita tidak boleh buka di lain waktu? Oh, saya mau taat sama Allah, mau bukanya jam 10 malam. Allah nggak suka itu, benci Allah berlebihan. Atau saya nggak mau sahur, dia nggak dapat keutamaan sahur, nggak dapat keberkahannya. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Walaupun cuma minum itu juga sahur, Bu. Tapi ibu-ibu zaman sekarang beda. Saya mah semalam nggak sahur, cuma minum doang. Padahal itu juga sahur minum, Bu. Taunya sahur itu makan ya. Iya. Sengaja diet sekalian. Ya, artinya menumbuhkan disiplin. Makanya buka itu harus tank pas Azan. dan berhenti pas azan. Ya, Allah langsung keluarin tuh airnya lagi mau minum gitu atau makan. Allah, nah ya, itu. nyampe tenggorokan. Artinya kita dituntut untuk Taat. berdisiplin dalam melakukan segala hal apapun. Kita taunya disiplin itu kalau udah perintah kewajiban puasa. Oh, kalau belum maghrib nggak boleh buka. Kalau habis maghrib pun jangan berlebihan, harus maghrib, diikutin. Itu kan secara kulitnya, Bu. Tapi rahasianya apa? Kalau dalam melakukan segala sesuatu harus punya timing, harus punya schedule, harus punya daftar yang akurat.
biasa saya harus ngerjain ini jam segini, ngerjain ini jam segini, ngerjain ini. Ini yang Allah ajarkan kepada kita. Yang mengajarkan berantakan, ntar aja deh, kan waktunya masih lama. Syaiton. Ntar aja deh, kan belum diminta sama Bu Bendahara. Ntar aja deh. Kita nggak melakukan dosa karena ntar aja deh ada yang ngambil. Merahnya 1 atau 2. Ini mana ini? Nah, kan jadi masalah kan? Kenapa? Nggak disiplin. Mau bayar anak harusnya tanggal 10 karena udah dapat gajian. Ntar dulu, kan tanggal 20 juga masih bisa. Akhirnya kepake tuh duit. Itu emang siapa yang ngajarin, Bu? Setan. Makanya kita dididik di bulan Ramadan ini untuk disiplin. Disiplin, Bu. Kalau ibu bayaran tanggal 5 bayaran. Jangan nanti kan masih ada, kan belum akhir bulan. Jangan suka begitu, Bu. Apalagi kalau guru TPA itu kasihan banget tuh, Bu. Nggak seberapa ya. Kita lanjut ya. Sekolah juga, Bu. Kasihan guru-gurunya. Walaupun kita juga emang pas-pasan gitu. Kita lanjut. Melatih syahwat supaya hidupnya itu sederhana. Nah, kenapa puasa, Bu? Ini malah dibalik ya, Bu. Kayaknya saya ngelihat dibalik nih puasa ini. Banyakan karena udah kebiasaan. Biasanya enggak ada es buah, enggak ada kolak, enggak ada cemilan, enggak ada apa. Di bulan Ramadan diadain semua, harusnya lebih sederhana. Iya, lengkap di meja makan. Padahal enggak kemakan semua kan? Banyak kebuang. Lapar mata, Bu. Lapar mata. Iya. Betul. Benar nggak, Bu? Iya, Bu. Sederhana. Cara berpakaian pun kita sederhana. Kita bisa kebeli pakaian harga 1 juta, bisa kebeli pakaian harga 700 ke atas. Saya mau 500 ke bawah aja, ya. Yang berapa? Berapa, Bu? 500 supaya ke bawah 499. Sama aja ujungnya. Yang 150, yang 200 tuh bagus, Bu. Saya itu nggak jauh dari situ, Bu. Kalau saya begini, Bu, intinya yang penting menutup aurat. Ya, sesuaikan dengan budget kita, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Bu ya. Kalau saya ngelihat yang semalam, Bu, saya udah kayak yang hadir di situ para pejabat, Ibu tinggal di mana? Di Menteng. Pantesan aja bajunya juga mencerminkan Matching. Masya Allah. Dah, sederhana aja kita mah, Bu ya. Dunia. Iya, dunia itu. Yang terakhir, kalau puasa itu jalan menuju kesehatan jasmani dan meningkatkan makom rohani. Kalau puasa, benar nggak, Bu? Ini mah perasaan apa yang saya rasakan emang lebih sehat. Betul ya, Bu ya? Wah, padahal kan lapar ya, Bu ya. Tapi badan Meningkatkan apa tadi? Ternyata kata para ilmu kedokteran kesehatan, Ibu juga udah pada tahu ya. Orang yang puasa itu menurunkan tensi darah. Benar, kolesterol semua turun, semua tensi darah, dan meningkatkan kecerdasan. Ibu kalau ingin cerdas anak kita, coba ajarkan dia puasa dari kecil. Itu biasa cerdas, Bu. Belum lagi kitanya bening hati kita. Mungkin kalau udah faktor U ya, Bu ya, udah tambah faktor U, nggak cerdas lagi ya. Tapi kalau kita suka berpuasa minimal, kita tuh nggak jadi pelupa dan nggak pikun. Orang yang sering puasa, Bu. Kenapa? Darahnya itu bagus, bersih. Cara berpikirnya, kolbunya bening. Kolbu yang bening akan naik ke dalam cara berpikir yang positif. Itu orang puasa, Bu. Masya Allah, nanti habis puasa itu malah bening-bening. Nanti saya lihat ibu-ibu nanti ke rumah, ih bening banget, gincong gitu ya. Glowing. Ya itu, cari aja di internet banyak ya, Bu ya, teman-teman puasa gitu. Ya itu meningkatkan makom rohani karena batin kita bening, bersih, bertambah kedekatan kita kepada Allah, kecintaan Allah kepada kita, naiklah makom kita, Bu. Makomnya naik, tapi Ibu harus sukses puasanya ya. Dan itu orang yang makom rohaninya naik, insya Allah pasti dapat malam Lailatul
Insya Allah besok akan kita bahas terakhir ya sebelum Pak Jamal sama Bu Faizah si Bromalisi mau ngisi hari Sabtu. Saya akan menyampaikan kiat-kiat bagaimana mencapai malam Lailatul Qadar. Harus punya ilmunya Bu, karena kita sebentar lagi ya. Udah saya sampaikan tahun lalu, kadang-kadang kan kita suka lupa ya Bu ya. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila mana ada kekurangan. Dan saya juga mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas habis. Sebelum kita